Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila. Saya dari SMA Negeri 1 Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Di sini, saya sebagai tim pemerintah, sebagai pembicara pertama, sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini percaya di masyarakat rendah, pemerintah harus memprioritaskan akses gratis ke universitas di atas standar pendidikan sekolah dasar atau menengah. Nah, di sini saya menggarisbawahi beberapa poin penting dari mosi ini, yaitu diantaranya masyarakat rendah, pemprioritasan akses gratis ke universitas, dan di atas standar pendidikan sekolah dasar atau menengah. Pertama, masyarakat rendah. Di sini menurut saya masyarakat rendah itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi menurut saya dalam mosi kali ini tuh menyangkut dengan ekonomi yang dimana ekonomi di Indonesia ataupun di negara kita ini memang sangat krisis menurut saya. Yang dimana daerah-daerah terpencil yang tidak terekspos oleh dunia luar yang lebih luas di daerah pusat memang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sehingga sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa tingkat pendidikan di sana memang sedikit tertinggal atau mungkin ada yang sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori pendidikan yang layak kepada para pelajarnya, yang dimana memang kesenjangan ekonomi di daerah tersebut sangat tidak memadai adanya pendidikan yang lebih tinggi lagi di sana. Sehingga berkaitan dengan mosi ini, yakni di mana pemerintah memprioritaskan akses pendidikan ke universitas yang lebih tinggi di atas standar sekolah tersebut, maka menurut saya hal tersebut sangat wajar dan sangat baik dilakukan. Oleh karena itu saya sangat setuju dengan mosi ini. Kemudian yang kedua mengenai pemprioritasan akses gratis ke universitas. Nah, di Indonesia sendiri memang sudah banyak sekali beasiswa-beasiswa yang memang dituangkan untuk masuk ke dalam universitas-universitas Indonesia yang terpilih. Akan tetapi, banyak dari sebagian pelajar di Indonesia yang tidak terkena oleh beasiswa tersebut, yang dimana ada mereka yang tidak ikut mendaftar, tidak terdaftar, atau mungkin memang tidak mengetahui bagaimana cara untuk bisa mendaftar ke dalam beasiswa. Oleh karena itu, dari pemprioritasan ini apabila nantinya diterapkan di Indonesia, yang dimana memang pemprioritasan yang sangat umum untuk seluruh pelajar di Indonesia, menurut saya akan sangat baik dilakukan. Karena ada beberapa pelajar yang memang memiliki potensi di dalam dirinya, tetapi karena kesenjangan ekonomi yang ada di dalam keluarganya, membuat dirinya tidak bisa melanjutkan studinya. Kemudian di atas standar pendidikan sekolah dasar menengah. Nah, berarti menurut saya dari apa yang saya tangkap di sini, tingkat universitas yang diberikan kepada para pelajar tersebut yang memiliki kesenjangan ekonomi atau masyarakat dengan berpenghasilan rendah, menurut saya universitas yang diberikan kepada pelajar tersebut adalah universitas yang di atas standar dari pendidikan sebelumnya. Misalnya menurut saya misalnya sebagai contoh sekolahnya atau sekolah dasar dan sekolah menengahnya itu tidak termasuk ke dalam akreditasi yang tinggi atau akreditasi yang di bawah standar. Akan tetapi di sini pemerintah mendukung pemprioritasan dengan memberikan standarisasi universitas yang lebih tinggi dari tingkat sekolahnya yang sebelumnya. Nah, di sini menurut saya hal tersebut tentu saja sangat baik dan sangat bisa mengekspos apa yang sebelumnya belum pernah didapatkannya. Nah, di sini dengan kata lain kita bisa melihat bahwa jika pemerintah memang benar-benar mendukung hal tersebut menjadi lebih baik lagi, maka akan menjadi lebih baik pula standarisasi pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kaitannya jika pemerintah memang memprioritaskan hal tersebut, maka standarisasi pendidikan di Indonesia juga akan semakin tinggi. Nilai-nilai dari angka pelajarnya juga semakin tinggi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, di sini kita bisa melihat jika sekolah-sekolah tertinggal yang di daerah pedalaman itu tidak melanjutkan studinya ke universitas karena kesenjangan ekonomi seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini maka akan secara tidak langsung atau mungkin memang sudah bisa terlihat sekarang ini bahwa angka pengangguran semakin tinggi, benar? Nah, jadi jika mereka tidak bisa melanjutkan studinya ke universitas, mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang dimana pekerjaan bersih, bukan pekerjaan kotor seperti sebagai buruh dan lain sebagainya,
yang dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut memang untuk mereka yang tidak melanjutkan studi dan memang terpaksa harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Nah, jadi jika memang standarisasi pendidikan ini diprioritaskan bagi mereka, mereka akan mempunyai peluang untuk bisa melanjutkan studi mereka dan juga bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Jadi dampak positif apabila pemprioritasan ini diberlakukan akan sangat banyak sekali dampaknya bagi negara kita, bukan hanya bagi orang itu sendiri. Jadi Dewan Juri yang terhormat, di sini saya benar-benar sangat setuju sekali apabila memang adanya pemprioritasan akses gratis, yang dimana kata gratis ini memang sangat membahagiakan bagi sebagian orang, terutama bagi para mereka yang memang masyarakat golongan rendah. Maksud golongan rendah tadi penghasilan yang rendah maksud saya. Nah, jadi Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai tim pemerintah sangat mendukung adanya hal ini karena memang kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan. Sedangkan saat ini banyak sekali kecurangan-kecurangan dalam menghadapi hal-hal yang ada di depan kita, contohnya dalam masuk ke universitas yang menggunakan metode sogokan dan lain sebagainya. Sedangkan banyak sekali para pelajar yang memang memiliki potensi di dalam dirinya, tetapi karena kesenjangan ekonomi tadi membuatnya terhenti dan menjadi pengangguran di Indonesia. Nah, jadi harapan saya Dewan Juri yang terhormat, jika memang ini benar-benar diterapkan, maka akan sangat bagus sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang penghasilannya tidak mencukupi untuk melanjutkan studinya ke universitas. Sekian yang dapat saya sampaikan Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya memang benar-benar sangat setuju sekali dengan mosinya karena memang sangat membuat saya, wah ini memang benar-benar sangat baik sekali apabila memang diterapkan, apalagi gratis. Akses gratis itu adalah akses yang memang sangat dibutuhkan oleh sebagian orang yang memang tidak mampu untuk bisa melanjutkan studinya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, sekian dari apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya memang sangat mendukung sekali pendidikan di Indonesia, yang dimana memang saya melihat kurangnya motivasi belajar mereka karena salah satu faktornya kesenjangan ekonomi tadi, Dewan Juri yang terhormat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat.